Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita digambarkan seperti air segar yang mengalir dalam jiwa kita. Saudara, air yang mengalir itu menggambarkan kelenturan, kesegaran bagi jiwa kita. Sehingga orang percaya harus punya batin yang lentur, tidak kaku. Batin yang segar, tidak lesu. Saudara, disitulah saudara-saudara, orang percaya boleh menjadi berkat bagi orang lain dalam segala situasi dan segala musim. Karena Roh Kudus, Dia tinggal di dalam kita bagaikan air yang mengalir. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang percaya harus memiliki kepekaan akan situasi dan kondisi. Sebab ada kalanya, saudara, situasi dan kondisi itu sangat-sangat tidak biasa. Maka sebagai orang percaya, kita harus terus belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sangat ekstrim seperti itu. Saudara, kemampuan untuk peka dan menyesuaikan diri itu lahir dari situasi batin kita. Saudara, batin yang lemah lembut, batin yang murah hati, yang selalu ingin menjadi berkat bagi orang, itulah batin yang lentur, yang dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang tidak biasa. Saudara, sudahkah saudara peka akan hal-hal itu? Saudara, untuk melakukan hal itu, kita harus sadar, ada harga yang harus kita bayar. Mari kita membaca Nehemia pasal yang kelima. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah, kataku. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun 32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati.
Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas tidak pernah tanpa masalah atau pergumulan. Karena di mana ada kumpulan manusia, di sana pasti ada permasalahan dan pergumulan manusia itu. Saudara, permasalahan pergumulan itu tidak dihadapi dengan perpecahan, melainkan dengan saling memahami dan saling menopang satu sama lain dan mencari jalan keluar. Saudara, permasalahan atau pergumulan terjadi di tengah-tengah mereka yang sedang membangun tembok itu, terkait dengan kesejahteraan dari sebagian orang di sana. Saudara, Nehemia menangani sebaik-baiknya dengan menghentikan hal-hal yang merugikan komunitas dan merugikan orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Saudara, firman Tuhan dari bagian yang berkata, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kami ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Saudara, ini yang terjadi dari orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Saudara, mereka dapat anugerah Tuhan, tapi mereka tidak beranugerah kepada orang lain. Sehingga saudara, terjadilah orang-orang yang berhutang tidak dapat bayar hutang, maka keluarganya, anaknya laki-laki perempuan dijual menjadi budak, saudara. Saudara, Nehemia sangat-sangat kecewa dengan semuanya itu. Nehemia berkata, kami berusaha membeli mereka supaya mereka tidak jadi budak orang-orang lain. Tetapi kami menjual mereka untuk kami membeli kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini saudara kita harus belajar bahwa sebagai orang percaya memang kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Saudara, artinya setiap orang pasti punya pergumulan. Setiap orang pasti ada kesulitan. Saudara, kita memiliki hati yang penuh perhatian. Saudara, tujuannya bukanlah supaya orang-orang ini, saudara-saudara kita ini menjadi bergantung kepada kita. Alkitab mengatakan supaya kita membangkitkan dalam hati mereka kasih supaya mereka bisa melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, itulah yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan mengadakan masa Yobel, yaitu masa kelepasan daripada budak-budak, saudara-saudara. Tujuannya adalah supaya orang-orang ini menjadi orang-orang yang diberdayakan, sehingga mereka bukan saja dibantu, tetapi ketika mereka merdeka, mereka pun bisa membantu orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap orang percaya diberdayakan, dimulai dari anugerah kepada mereka. Setelah itu mereka menghargai anugerah, bekerja keras dan bergantung Tuhan. Dan mereka kemudian beranugerah kepada orang lain. Saudara, itulah yang Nehemia lakukan. Nehemia melepaskan budak-budak itu supaya mereka bisa bermanfaat bagi kehidupan keluarga mereka. Tapi mereka bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang telah menerima anugerah itu, marilah kita menyalurkan anugerah itu kepada orang lain. Sebagaimana anugerah Tuhan kepada kita memberdayakan kita, biarlah saluran anugerah yang kita berikan itu juga memberdayakan orang lain. Yang kedua, saudara, tetapi kepada tiap-tiap kita dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7.
Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Saudara, memang orang-orang kembali ke Yerusalem bukan orang-orang kaya, saudara. Banyak di antara mereka yang sangat sulit hidupnya. Memang ada yang kaya. Dan saudara, sebagai seorang bupati, memang mereka punya hak mendapatkan bagian mereka. Tetapi Nehemia melihat kondisi daripada umat Tuhan yang begitu merana, maka saudara, Nehemia tidak mengambil bagiannya, saudara. Bahkan saudara, Nehemia justru mengambil bagian. Bagaimana Nehemia bisa memberikan sumbangsi. Saudara-saudara, setiap orang atau setiap orang percaya, Tuhan memberikan karunia masing-masing. Dan saudara, karunia itu saudara-saudara diberikan Tuhan kepada kita adalah bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Saudara, apa yang kau miliki yang Tuhan karuniakan kepadamu, saudara, bukan hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh banyak orang. Saudara, itu yang Nehemia lakukan. Apa yang Nehemia punya, bukan Nehemia nikmati sendiri, tetapi Nehemia berbagi kepada orang lain supaya mereka pun mengalami berkat daripada Tuhan. Saudara, jikalau orang percaya memiliki semangat yang seperti itu, saudara, tidak ada seorang pun dari orang percaya yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka tahu, semuanya itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Semua itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita menghidupi kasih karunia Tuhan di dalam tubuh Kristus. Dengan kita mengelola karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Melayani satu sama lain, peduli satu sama lain, untuk membangun satu sama lain. Sehingga gereja Tuhan bukan saja menjadi berkat bagi tubuh Kristus, tapi gereja itu menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami hati yang peduli kepada orang lain. Untuk kami bisa membangkitkan semangat mereka supaya mereka juga peduli dengan orang lain. Sehingga kami saling menguatkan satu sama lain, saling melayani. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kami adalah untuk kepentingan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.